Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mulai besok tanggal 17 sampai dengan 24 Desember ada misa-misa khusus sebagai persiapan untuk pesta Natal dengan tema-tema yang bagus sekali melukiskan sejarah keselamatan Yesus, pohon keluarga Yesus, sampai dengan kelahiran hari Yesus. Semacam boleh dikatakan suatu persiapan dengan novena, tapi kali ini 8 hari. 17 sampai dengan 24 seolah-olah suatu novena persiapan yang bagus yang dilakukan oleh umat. Dan memang umat senang dengan macam-macam novena. Terlebih-lebih persiapan 8 hari menjelang Natal itu bagus sekali, terutama bacaan-bacaan dan pesan-pesan serta pembelajaran-pembelajaran. Hari ini Kamis dari pekan ketiga masa Advent. Liturgi juga sangat bagus dan memperlihatkan di dalam liturgi bagian pertama lalu digabungkan dengan Injil ada 3 hal yang sangat indah bagi kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Yang pertama itu diperlihatkan kelembutan hati Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah terhadap bangsa Israel yang boleh dikatakan dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihannya, dan melalui orang-orang Israel seluruh bangsa di dunia ini akan belajar memperoleh keselamatan melalui mereka itu. Mengapa Allah memilih Israel? Itu adalah suatu misteri. Tetapi Allah tidak pilih kasih. Meskipun satu bangsa yang Dia pilih, tapi nanti seluruh bangsa akan menjadi selamat karena bangsa yang terpilih itu. Kalau kita lihat dari Nabi Yesaya, gambaran Israel atau yang disebut juga gambaran Yerusalem itu dilukiskan oleh Nabi Yesaya sebagai istri yang tidak setia, sebagai istri yang menyimpang, dan dilukiskan oleh Nabi begitu bagus ya, bahwa ketidaksetiaan daripada istri itu bukan karena selingkuh dan sebagainya, tetapi selingkuh dalam arti menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang bukan Allah yang Maha Esa. Itu sebabnya waktu itu kita mengetahui Israel tergoda karena di sekitar mereka itu mereka semua menyembah berhala, dan Israel lebih percaya kepada bangsa-bangsa tetangga-tetangganya yang mempunyai macam-macam berhala. Itu sebabnya seluruh sejarah keselamatan dari Israel itu memperlihatkan ketidaksetiaannya kepada mempelainya, yaitu kepada Allah. Dan ketika mereka berada pada titik yang paling rendah, yang paling buruk di dalam sejarah Israel,
waktu mereka dibuang di Babylon, Allah tetap setia memperlihatkan cinta kasih yang luar biasa kepada bangsa mempelainya itu. Itu sebabnya walaupun Allah dalam tanda kutip marah, walaupun Allah mau memberikan pelajaran kepada Israel karena ketidaksetiaannya, karena kekeras kepalaannya, Allah tetap memperlihatkan hati yang lembut, hati yang penuh belas kasihan, bukan hati yang keras seperti batu dan wadas. Gambaran bagus sekali, karena itu memperlihatkan bahwa Allah itu mempunyai hati yang tidak keras, hati tidak seperti batu dan wadas. Kita mengetahui hati yang keras seperti batu, seperti wadas, itu adalah orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Itu sebabnya di dalam bacaan pertama, walaupun mereka dihukum bangsa Israel, tetapi hukuman itu adalah untuk sementara. Pembuangan orang Israel bukan untuk selama-lamanya. Pembuangan Israel itu untuk menyadarkan mereka kembali kepada mempelainya, yaitu Allah yang setia. Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa hati Allah itu lembut. Dan kalau kita melihat hati manusia itu sering kejam. Hati manusia itu keras seperti batu. Hati manusia itu seperti wadas. Tidak ada belas kasihan. Sekali salah, seumur hidup sampai masuk liang kubur tidak bisa mengampuni. Itu kenyataan. Mengapa banyak peperangan? Mengapa banyak permusuhan? Karena manusia mempunyai hati yang keras. Hati seperti wadas. Hati seperti batu yang tidak menggerakkan. Tidak bisa bergerak. Statis. Itu sebabnya manusia sering kejam karena hatinya yang luar biasa kerasnya. Itu kita lihat di mana saja hati manusia lebih condong keras seperti batu. Dan bacaan pertama ini memperlihatkan hati Allah yang lembut, yang mengaumi manusia dan juga kaum pendosa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pembelajaran yang kedua kita melihat dari apa yang nanti dilukiskan sebagai bahwa Allah menghukum bangsa Israel hanya sementara. Nah, nanti pelaksanaannya antara persatuan Allah dengan manusia itu terjadi dalam rahasia inkarnasi, datangnya Yesus ke dunia. Dan itu sebabnya Allah mau menciptakan kembali Israel yang baru menjadi gereja dan mempelainya yang kudus. Menjadi gereja, menjadi mempelai Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, itu sebabnya boleh dikatakan Allah yang maha rahim, yang hatinya lembut, tidak seperti wadas, tidak pernah putus asa untuk mengembalikan mempelainya ke jalan yang benar. Hati Allah bukan keras sebagai batu dan wadas. Hati manusia yang tadi saya lukiskan itu betul-betul bertentangan dengan hati Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini
sebelum kita memasuki persiapan khusus besok tanggal 17, Allah menggetarkan, menggerakkan hati kita supaya hati kita, hati manusia kita bisa menjadi hati yang lembut, hati yang bisa menerima kelemahan-kelemahan orang lain, hati yang membuat kita tidak mudah bertengkar, hati yang membuat kita mau menerima kelemahan, kesalahan orang lain, karena tidak ada manusia di dunia yang sempurna, semua mempunyai kekurangan-kekurangan. Itu sebabnya kita melihat gambaran yang bagus sekali dalam mana Allah tidak pernah putus asa untuk mengembalikan manusia. Itu terdapat juga di dalam bacaan pertama tadi yang kita dengar, meskipun gunung-gunung meninggalkan tempatnya atau bergoncang-bergoncang dan bukit-bukit bergoyang, cintaku tak pernah lepas, hilang, meninggalkanmu, dan juga perjanjianku dengan bangsa Israel akan tetap untuk selama-lamanya. Begitulah indah gambaran Allah yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya, disempurnakan oleh Yesus yang menjadi kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kalau kita melihat Injil, maka Yohanes Pembaptis itu meneruskan tema Allah yang lembut, Allah yang tidak mempunyai hati keras seperti batu dan wadas tanpa perasaan, tetapi Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang mengaumi manusia yang berdosa, yang dikejar-kejar oleh Allah untuk kembali. Allah tidak mau membiarkan manusia masuk ke dalam neraka. Allah tidak mau kita celaka untuk selama-lamanya. Dia mau kita kembali. Dia menunggu sampai detik-detik terakhir. Allah yang mempunyai hati yang lembut mencari saudara, domba-domba yang hilang. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, walaupun kelihatannya orang galak, orang aneh, tetapi hatinya lembut, memperkenalkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang mempunyai hati, Allah yang dekat dengan manusia. Maka dari itu orang-orang mencari Yohanes Pembaptis, karena kita masih ingat waktu minggu yang lalu, 3 golongan manusia datang kepadanya. Apa yang harus kami berbuat? Orang biasa dikatakannya sharing. Kalau punya 2 baju, berikanlah dan sekian. Kalau punya makanan banyak, dan sekian. Lalu juga kepada para ahli pemungut bea cukai, dia hanya memberitahukan, janganlah kamu menjadi orang yang tidak adil. Dan kepada para serdadu, dia memperlihatkan jangan membuli. Begitu bagus Yohanes Pembaptis meneruskan tema hati Allah yang lembut, tidak keras seperti batu. Semoga kita melalui liturgi ini, seandainya mempunyai hati yang keras, hati seperti batu, kita juga bisa berubah untuk bisa mengampuni, menyelesaikan semua perkara perselisihan hanya bisa dengan hati yang lembut. Dan hati yang lembut itu digerakkan oleh cinta kasih. Dan kalau cinta kasih menjadi penggerak, apapun bisa terjadi. Yang tidak mungkin itu bisa, karena cinta kasih itu adalah bagian
dari Allah yang ilahi di dalam diri kita, sehingga hati kita juga bisa lembut, tidak keras seperti batu atau wadas. Amin.